Hari telah senja, waktuku pulang kembali menghadap Bapa. Tuhan tetap sertaku di sisa perjalananku, setia sampai akhir hidupku. Tuhan tinggallah sertaku, hari telah senja, waktuku pulang kembali menghadap Bapa. Tuhan tetap sertaku di sisa perjalananku, setia sampai akhir hidupku. Kerinduan hati ini kau dapati, aku setia hidup berkenan di hadapan-Mu. Saat ku menutup mata, tunai sudah panggilanku, menggenapi rencana-Mu Bapa. Tuhan tinggallah sertaku, hari telah senja, waktuku pulang kembali menghadap Bapa. Tuhan tetap sertaku di sisa perjalananku, setia sampai akhir hidupku. Kerinduan hati ini kau dapati, aku setia hidup berkenan di hadapan-Mu. Saat ku menutup mata, tunai sudah panggilan-Mu, menggenapi rencana-Mu Bapa. Kerinduan hati ini kau dapati, aku setia hidup berkenan di hadapan-Mu. Saat ku menutup mata, tunai sudah panggilanku, menggenapi rencana-Mu Bapa. Saat ku menutup mata, tunai sudah panggilanku, menggenapi rencana-Mu Bapa. Menggenapi rencana-Mu Bapa. Bapak, Ibu, saudaraku sekalian, Tuhan berbicara kepada kita
melalui peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam hidup kita. Terutama peristiwa-peristiwa yang merenggut perhatian kita, yang mengguncang dan menggerakkan perasaan kita. Dalam ukuran besar, Tuhan juga berbicara kepada manusia melalui sejarah. Peristiwa yang kita anggap tidak berarti, itu bisa berbicara, bisa bersuara. Karena jelas firman Tuhan mengatakan Allah bekerja dalam segala hal. Panta, begitu dalam bahasa aslinya. Artinya dalam seluruh, dalam segala, dalam setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup. Ketika ketidakadilan seakan-akan memperoleh kemenangan dan orang baik tertindas, serta kehilangan hak-haknya secara proporsional. Dimanapun dunia dipenuhi orang-orang jahat yang melakukan berbagai ketidakadilan. Ketidakadilan seakan-akan memperoleh kemenangan. Dan ini fakta yang terjadi di banyak belahan dunia. Dan ketika ketidakadilan seakan-akan memperoleh kemenangan, menginjak-injak orang lemah, bersikap semena-mena terhadap orang tidak berdaya. Ini sesungguhnya saat di mana kejahatan manusia sedang dimatangkan. Kejahatan sedang disempurnakan. Artinya menjadi semakin jahat agar para pelaku kejahatan atau ketidakadilan semakin pantas mendapat hukuman. Inilah waktunya. Jadi ketika kita melihat ketidakadilan seakan-akan mendapatkan kemenangan, orang-orang kuat, kelompok mayoritas bisa semena-mena terhadap orang-orang lemah dan tidak berdaya. Ini sebenarnya merupakan keadaan di mana kejahatan dimatangkan, disempurnakan, agar pelakunya makin pantas mendapat hukuman. Inilah yang dikatakan dalam kitab Daniel bahwa orang fasik akan berlaku fasik, saudara. Atau orang jahat akan berlaku jahat. Nah, dunia kita itu kan jahat begini, saudara. Tuhan itu bisa diperdagangkan, bisa diperjualbelikan di negara di mana agama dijunjung tinggi. Termasuk pendeta-pendeta yang sedikit-sedikit menggunakan nama Tuhan, sedikit-sedikit menggunakan nama Tuhan, dapat visi dari Tuhan, dapat penglihatan. Ujung-ujungnya duit, saudara. Dia jual tuh nama Tuhan. Nah, jemaat yang bodoh atau masyarakat yang bodoh itu gampang dikelabui. Tapi Tuhan dalam keadilannya juga akan pasti menunjukkan, saudara. Ya, hati-hati ya, saudara. Kita ini sebagai anak-anak Tuhan, khususnya di sini banyak pelayan-pelayan Tuhan. Yuk kita berjuang, disiplin untuk tidak menggunakan nama Tuhan bagi kepentingan kita sendiri. Jangan jual nama Tuhan. Jangan pakai nama Tuhan. Kalau di lingkungan gereja, saudaraku, orang-orang yang tidak berkualitas untuk membuat dirinya menjadi berkualitas, ya pakai nama Tuhan, saudara. Untuk mengangkat diri, harus pakai nama Tuhan. Tidak ada yang bisa membuktikan salah atau benar. Dan sekali lagi, orang-orang bodoh bisa ditipu, saudara.
Saudaraku, kita ingat Tuhan tidak tidur. Artinya semua masih dalam kontrol dan kendali Tuhan. Kalau seakan-akan Tuhan bungkam, seakan-akan Tuhan berdiam diri, seakan-akan Tuhan bersembunyi, seakan-akan Tuhan tidak berdaya, itu bukan karena benar-benar Tuhan bungkam, berdiam diri, sembunyi, dan tidak berdaya. Tidaklah demikian. Tuhan adalah penguasa semesta alam yang tidak pernah terlelap. Kalau Tuhan tidak berbuat apa-apa sekarang, bukan berarti Tuhan akan selalu berdiam diri. Tuhan tidak akan selalu berdiam diri terus-menerus. Ada saatnya Tuhan bertindak. Seperti yang tadi saya katakan kepada saudara. Ini saat dimatangkannya kejahatan. Di mana-mana, di seluruh belahan dunia. Dalam tanda kutip ya, kita bersyukur kita menyaksikan kasus ini. Yang melalui kasus itu Tuhan berbicara kepada kita. Nih lihat nih manusia, nih bejatnya manusia, nih lihat ketidakadilan. Kejahatan sedang dimatangkan. Dan saya mengingatkan bahwa yang namanya jahat itu bukan hanya berarti tindakan yang nyata-nyata jahat dalam pemandangan mata manusia. Ada kejahatan yang bisa kita lakukan yang lolos dari pengamatan manusia, tapi tidak lolos dari pengamatan mata Tuhan. Seperti yang tadi saya katakan, misalnya menjual nama Tuhan di dalam gereja, memakai nama Allah untuk kepentingan pribadi, kepentingan kelompok. Jangan sampai hal itu kita lakukan. Agung Tuhan itu. Nah, ketika firman Tuhan mengatakan jangan menyebut namaku dengan sia-sia, atau jangan menyebut namaku in vain, sembarangan. Maksudnya itu bukan sekedar menyebut nama, tapi jangan menyalahgunakan nama itu. Jadi kalau kita menggunakan nama dalam nama Yesus, itu juga tidak boleh sembarangan, saudara. Kalau kita berkata dalam nama Yesus itu artinya tindakan kita sesuai dengan keinginan Tuhan Yesus dan untuk kepentingan Tuhan Yesus. Tuhan tidak tidur, hati-hati saudara. Kita harus jujur dengan diri kita sendiri. Jangan sampai, ini bisa terjadi loh, pendeta ya. Saya nggak nuduh pendeta mana-mana, ini bisa terjadi karena saya memiliki pergumulan itu. Jangan sampai kita itu begitu canggihnya munafik menggunakan nama Tuhan sampai matang kejahatan saya sebagai pendeta. Wah, bicara nama Tuhan, memakai nama Tuhan. Dan itu sudah menjadi irama sampai tidak sadar itu bukan suara Tuhan. Begitu mudahnya menggunakan nama Tuhan, saudara. Jadi matang kejahatan kita. Jangan sampai, saudara. Saya kira Bapak Ibu pasti kok ketemu orang-orang yang di dalam gereja begitu liciknya gitu. Begitu jahatnya. Termasuk yang mengaku dirinya hamba Tuhan atau pelayan Tuhan. Begitu liciknya. Nah, ini matang kejahatannya. Nah, saatnya nanti Tuhan akan berkata, aku tidak kenal kamu. Tuhan tidak berdiam diri. Tuhan pasti bertindak pada waktunya. Kalau orang-orang jahat sedang dimatangkan kejahatannya, kita harus memasuki proses dimatangkan kesucian kita. Jadi peristiwa yang terjadi di sekitar kita ini memberkati kita, saudara. Sangat baik. Kita jangan ikut-ikut bertumbuh dalam kejahatan sampai matang. Kita masuk proses kesucian yang dimatangkan. Orang jahat berlaku jahat, tetapi orang kudus dikuduskan atau dimurnikan. Daniel pasal 12 kita baca dulu, saudara. Ini bicara mengenai akhir zaman loh, saudara.
Saudara kalau membaca dari ayat pertama, ini bicara soal akhir zaman, mengenai kebangkitan, ya. Mengenai kebangkitan. Baca dulu dari ayat yang kedua, saudara, ya. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Ini akan menghibur saudara, menghibur saya. Melihat orang-orang yang jahat, yang tidak adil itu. Tidak lama ada pengadilan Tuhan, pasti. Jadi kita tidak terganggu dengan keadaan itu. Pasti. Jadi kalau orang-orang jahat dimatangkan kejahatannya, kita harus masuki proses dimatangkan kesucian kita. Keadaan dunia yang jahat dan tidak adil ini menginspirasi agar kita tidak ikut terjerembab ke dalam lubang yang sama. Harus selalu kita ingat bahwa pengadilan Tuhan pasti berlangsung dengan adil. Saya mendapat pelajaran yang berharga, saudara, waktu mempersiapkan khotbah ini. Orang Kristen yang benar menantikan pengadilan Tuhan. Sebab itu momentum di mana kita membuktikan kecintaan kita kepada Tuhan, kesucian hidup kita, kesungguhan kita mengiring Tuhan. Sama seperti kalau anak-anak yang sekolah rajin, sekolah giat, itu menantikan pengumuman kelulusan dan pengumuman prestasi. Siapa yang mau jadi juara? Dinantikan. Tapi kalau anak-anak tidak belajar dengan sungguh-sungguh, tidak sekolah dengan sungguh-sungguh, takut itu. Nah sekarang saudara saya tanya, saudara siap nggak, senang nggak menghadapi pengadilan Tuhan? Jangan takut, takut pasti tidak beres hidup saudara. Jangan berbuat jahat, jangan melakukan ketidakadilan seperti mereka yang berbuat jahat dan melakukan ketidakadilan. Harus selalu kita ingat bahwa pengadilan Tuhan pasti berlangsung dengan adil, pasti, nanti. Sebagai orang yang bertuhan, kita harus dapat membuktikan bahwa Tuhan yang kita sembah, itu Tuhan yang benar. Untuk itu kelakuan kita harus membuktikan kebenaran Tuhan yang kita sembah. Pembelaan kita bagi Tuhan, pembelaan kita untuk Tuhan, bukan dengan tindakan kekerasan menggunakan kekuatan fisik. Tetapi perilaku yang agung seperti perilaku Tuhan Yesus. Nggak usah banyak ngomong. Kalau dalam hidup ini kita hidup mengikuti jejak Tuhan, artinya hidup sama seperti Dia hidup, maka pengadilan Tuhan bukan sesuatu yang menakutkan. Sebab penghakiman itu merupakan momentum di mana kita menunjukkan kesetiaan kita kepada Tuhan. Tuhan akan menghakimi setiap orang, termasuk Tuhan akan menghakimi hakim-hakim dunia yang menghakimi sesamanya secara tidak adil. Nggak mungkin nggak dipersoalkan suatu hari. Kenapa kau ambil keputusan itu? Takut, duit, kepentingan tertentu. Tuhan pasti berurusan. Nggak mungkin nggak ada perhitungannya. Emangnya monyet kali? Kalau monyet hidup mati selesai. Tidak ada pengadilan untuk monyet. Tapi kalau manusia ada pengadilannya. Makanya saudaraku tenanglah. Tapi ingat ini hikmah yang kita dapat adalah, ayo kita mempersiapkan diri terhadap pengadilan itu. Jadi sementara kita membawa masalah ini kepada Tuhan dan menantikan penghakimannya, dampak positifnya aku mempersiapkan diri. Aku harus siap menghadapi pengadilan Tuhan. Pengadilan Tuhan harus menjadi saat atau momentum yang membahagiakan. Kan disitulah akan terbukti keadaan kita masing-masing. Jangan banyak bicara. Jadi ketika kita dikhianati, kita diomongin di belakang, kita seperti ditikam, kita enggak usah marah ya.
Mesti bimbing, siapa tahu orang-orang ini nanti akan sadar sendiri nanti. Tapi kalau tidak ya nanti kita menunggu pengadilan Tuhan. Akan tahu siapa kita masing-masing. Nggak mungkin kok tertutup, akan terbuka semuanya. Dan ini membuat kita lebih hati-hati hidup, saudaraku. Ya. Nah, kembali tadi itu. Ya, kembali saudaraku. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur dalam debu tanah akan bangun. Sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian kekal. Jadi ibu-ibu kan sering dizolimi suami itu. Alah lu begini. Jangan nentang, diam. Atau suami dijolimi istri, banyak juga. Diserang terus dengan perkataan, jangan ngelawan, diem gitu. Ya diem-diem kayak bego begitu. Tuh, enggak, betul yang saya ngomong ini benar. Ini benar, diem aja kayak orang bego kayak nggak dengar atau ya. Karena ada pengadilan Tuhan. Tunggu saja. Suami itu ya laki-laki suka mau menang sendiri. Dia ngomong suka-suka gitu. Wah, istri diem nggak berdaya. Tunggu ada pengadilan, Bu, tenang aja. Sebaliknya juga bapak-bapak. Wanita itu nggak punya tangan yang kuat, tapi mulut yang kuat. Sebab mulut itu bisa ditarik kemanapun. Memang lidah tak bertulang. Dia bisa merubah data, dia bisa membelok-belokkan fakta. Tapi Tuhan akan membawanya ke pengadilan. Kalau saudara melawan, jadi ribut. Bisa cerai, bisa berantem, diam. Ini maksudnya bela istri atau suami ya. Saudara, amin nggak? Amin. Amin ya. Jadi mulai sekarang jangan banyak ngomong, setuju nggak? Oke ya ibu-ibu yang dizolimi suami, nggak usah ngelawan ya, diem. Tapi juga jangan berkata begini, Pap, firman Tuhan mengatakan, pengadilan hak Tuhan. Nanti kita akan diberhadapkan kepada pengadilan Allah. Semua keadaan kita akan telanjang di hadapan Tuhan. Papi boleh menjolimi saya hari ini, tetapi suatu saat, mudah-mudahan secepat-cepatnya, kok secepat-cepatnya sih? Sebenarnya suami juga, kalau dijolimi istri itu nggak punya tangan yang kuat, tapi rahang yang kuat, lidah yang kuat. Elastisitas lidah perempuan itu bisa tinggi sekali dan dinamis. Waduh, begini saudara. Itu cara ngadepin cuma begini aja. Bapak-bapak ya, kalau sampai tidak berubah, awas. Percuma datang ke Rehobot. Jadi nanti ya saya harap ada ibu-ibu yang mengadu ke saya, Pak, mengadu positif ya, sejak suami saya datang ke suara kebenaran. Itu ya nggak mau ngelawan saya lagi loh Pak. Saya ngomong apa dia diem Pak, saya ngomong apa dia diem. Tapi tiba-tiba pingsan. Udah nggak sanggup, di luar batas kemampuannya, blek. Ya, suami-suami juga melihat istrinya mulai tidak membela diri. Dulu membela diri terhadap suami, terhadap mertua, sekarang diam 1000 bahasa. Suaminya pasti kemudian akan berkata, aku mau ikut ke Rehobot. Membuat istri macam ini. Ini cetakan Rehobot.
Oke. Ayat yang kedua dibaca dulu deh Pak, nanti baru ketiga. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun. Ya ini kebangkitan ini. Terus Sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. saudara termasuk yang mana? Kehinaan kekal atau kemuliaan kekal? Saudara, kira-kira kalau mati sekarang ini, saudara masuk kepada hidup yang kekal atau mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal? Kita harus memilih. Nah, banyak Bapak Ibu yang sebenarnya ini belum siap. Kalau saudara meninggal dunia hari ini, Anda mungkin tidak masuk kemuliaan kekal. Tapi kita bisa berdamai. Ya, kita bisa berdamai. Kita bisa berdamai. Jadi sementara kita belum sempurna, ketidaksempurnaan kita bereskan, kita minta maaf. Dan kalau kita minta maaf atas ketidaksempurnaan kita harus mau membenahi. Dan Tuhan akan menolong kita. Jangan cuman Tuhan ampuni dosa-dosaku. Udah ya, nanti kalau mati masuk surga. Oh bukan. Jadi sementara kita ini hidup kita belum benar, kita minta ampun atas kesalahan itu. Dan kita mau diubah. Ayat 3. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala. Nah baru tahu. Terus? Dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Iya. Sekarang banyak orang mengaku jadi hamba Tuhan yang baik, pendeta yang baik. Nanti kalau di pengadilan, betul nggak dia hamba Tuhan pendeta yang baik? Orang bisa bela diri dengan 1001 perkataan. Pasti nanti akan ditelanjangi. Lolos dari jerat hukum, tapi nggak jerat hukum dunia, tapi kamu nggak akan lolos dari jerat hukum Tuhan. Tenang saja. Tenang saja saudaraku. Ya. Nanti baru bercahayanya itu nanti saudaraku. Ayat yang ke-10 Pak. Banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji. Terus? Tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Ya, kejahatan dimatangkan sehingga layak dan pantas dihukum. Tetapi orang-orang suci dimurnikan dan diuji. Jadi keadaan hari-hari ini juga merupakan proses pemurnian. Kalau dulu gereja bicara mengenai penuaian. Sampai sekarang ini masih terus bicara soal penuaian. Penuaian. Padahal masa kita ini sudah mulai pindah dari penuaian kepada penampian. Sudah kan lewat masa penuaian. Sekarang masuk masa penampian. Saya bukan menolak adanya tuayan-tuayan yang masih harus digarap, ya. Jadi ketika Tuhan Yesus mengatakan lihat gandum menguning siap dituai, itu 2000 tahun yang lalu, saudara. Bukan sekarang. Sekarang masuk masa penampian, digoncang begini. Digoncang. Yang berkualitas tetap di dalam Tuhan, yang tidak akan terlempar. Betapa mudahnya orang berbuat dosa hari ini. Betapa mudahnya orang berbuat salah hari ini, saudara. Nah sekarang kita mau dimatangkan dalam kesucian. Nah Bapak Ibu saudara sekalian, seperti yang tadi saya kemukakan saudara. Orang yang takut menghadapi pengadilan Tuhan, itu orang gak beres. Gak mungkin dia beres. Saya memperkarakan itu di dalam hidup saya sendiri. Siap gak aku menghadapi pengadilan Tuhan? Wah, gentar juga saya saudara. Makanya saya lebih teliti sekarang mencoba melihat, tadi banyak ngomong tuh,
Tadi ngomongnya kurang jujur bener. Tadi agak munafik. Apa? Kita teliti. Harus bersih dalam segala hal. Nah kalau sudah begitu Anda punya jiwa yang resik. Tahu resik ya? Tahu resik ya? Ada ibu-ibu yang resik ya. Waduh kotoran sedikit aja ngomel dia. Ada semut, waduh marah-marah. Dia resik. Nah ibu-ibu resik soal semut, soal kotoran. Tapi soal materi, soal kebencian, soal dendam resik gak loh? Ini masalahnya. Nah kalau kita mau membawa diri di hadapan pengadilan Tuhan itu berani, kita menantikan itu, kita berusaha untuk benar-benar bersih. Memang kita itu akan sampai pada titik tertentu di mana kita berkata, Tuhan rasanya nggak mungkin. Tetapi di sini kita bisa berharap pertolongan Tuhan dan mengatakan, bagiku mustahil, bagimu tidak ada yang mustahil Tuhan. Saya mengalami, saya bicara ini bukan berdasarkan konsep-konsep orang, juga berdasarkan pengalaman real, pengalaman konkret yang saya alami. Saya memperhatikan yang saya lakukan hari ke hari. Dan saya menemukan ada hal-hal yang rasanya belum pantas. Mengerikan ini kalau saya menghadap tahta pengadilan Tuhan. Pikiran kita kebaca semua loh oleh Tuhan. Yang kita lakukan di belakang pintu, di belakang korden itu semua kebaca loh. Nggak ada nggak kebaca. Ngeri kita saudaraku. Ngeri kita. Nah, ada pengadilan yang akan digelar oleh Tuhan. Semua manusia akan menghadap pengadilan itu. Bapak, Ibu, saudara-saudara. Jadi kita harus memeriksa diri kita dengan seksama. Ya. Dengan seksama. Apakah kita siap menghadapi pengadilan Tuhan yang akan menelanjangi seluruh hidup kita? Saya takut ya, saya khawatir ya, ada orang-orang Kristen yang secara ekonomi kuat, menghadapi kasus-kasus keadilan nggak takut. Nah, karakter ini bisa kebawa dalam hal hubungannya dengan Tuhan. Dia juga memiliki irama jiwa yang sesat itu dalam hubungannya dengan Tuhan. Biasa menggampangkan masalah. Maka dia juga akan menggampangkan yang lain. Biasa bisa melewati berbagai rintangan, kesulitan, dia biasa melewatinya. Dia pikir nanti juga bisa dilewati. Jangan main-main, kalau dengan Tuhan jangan main-main loh. Nah saya tuh takut khawatir ada orang-orang Kristen begitu. Jangan main-main kalau urusan dengan Tuhan. Karena biasa urusan dengan manusia dia mudah. Ya, dia mudah menyelesaikan, dia mudah menang, dia mudah menanggulangi. Dia pikir urusan dengan Tuhan juga mudah. Oh, enggak bisa. Di dalam 2 Petrus 3, kita baca ayat yang kelima. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu, dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air. Dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah. Artinya begini loh, kalau kita ya yang sadar ya saudara, kecuali mereka yang tidak sadar ya. Ngerti nggak Tuhan itu kalau murka, Tuhan tidak berbelas kasihan lagi loh. Tuhan kalau sudah murka, Tuhan tidak berbelas kasihan lagi loh. Dan kalau sampai Tuhan tidak berbelas kasihan, seperti yang dialami oleh orang-orang pada zaman Nuh, dihabisi. You bisa bayangkan ya, Bapak Ibu dan saya bisa bayangkan bagaimana Allah membuat air bah yang begitu dahsyat dan menghabisi orang begitu mengerikan.
Tapi nanti lebih mengerikan. Air membinasakan, api lebih mengerikan, saudara. Baca. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Ya, kebinasaan orang-orang fasik. Fasik itu artinya tidak takut Tuhan dan tidak peduli hukumnya, saudara. Ada penghakiman, ada eksekusi, api. Bapak Ibu, kiranya kita menjadi orang-orang yang gentar dan takut akan hal ini. Ya. Nah, ini juga saya beritahu kepada para hamba-hamba Tuhan ini atau orang-orang Kristen lama ya. Kalau tadi ada orang-orang kaya yang punya relasi pejabat tinggi, punya uang banyak, gampang menyelesaikan semua masalah. Dia gampang kan masalah hidup. Tapi jangan coba-coba dengan masalah Tuhan. Nah, ada lagi saudaraku kasus yang mirip. Pendeta atau orang Kristen yang lama jadi Kristen. Dia merasa sudah jadi anak Tuhan, disayang Tuhan. Nanti pokoknya akan berjalan dengan baik, ya. Ketemu Tuhan, bisa mengamini masuk surga. Itu menyesatkan kita dan menurut saya sudah pernah tersesat di situ. Sekarang yang saya lakukan mungkin dianggap konyol, saya mencurigai diri saya sendiri. Kalau saya berhadapan dengan Tuhan, jangan-jangan Tuhan berkata, aku tidak kenal kamu. Saudara ngerti gak saya ngomong apa ini? Saudara pendeta ya, biasa khotbah tentang surga macam-macam. Jemaat lama ya, merasa sudah ikut Tuhan lama, aktivis atau majelis. Merasa sudah aman saja. Nah kan kalau saudara membaca Alkitab, Tuhan berkata, aku tidak kenal kamu, untuk orang-orang yang merasa pasti diterima. Ini kan orang-orang yang gagal menduga dirinya, gagal memahami dirinya sendiri. Tadi sudah saya beri penjelasan, orang kaya, punya duit, relasi pejabat tingginya banyak, mudah menyelesaikan masalah. Nah, perasaan menggampangkan masalah ini kebawa dalam urusannya dengan Tuhan. Nah, kasus yang mirip orang-orang Kristen lama, majelis pendeta, dia merasa sudah pokoknya oke, beres nanti mati masuk surga. Ini bisa menyesatkan dan saya termasuk orang yang pernah sesat di situ. Sekarang saya mencurigai diri saya. Ya terkait dengan pemahaman saya makin bertumbuh dalam kebenaran. Kesucian yang sesungguhnya itu bagaimana Tuhan? Seperti yang saya kemukakan hari-hari ini saudaraku. Saya sekarang sering berkata, Tuhan, aku ungsikan hidupku, keluargaku, dan orang-orang yang kasihi kepadamu. Lalu ada suara, kamu layak enggak mengungsikan hidupmu, keluargamu, dan orang yang kamu kasihi? Kamu layak enggak terima perlindunganku? Dulu kita nggak pernah mikir begitu. Kita rasa layak saja terima perlindungan Tuhan. Rasa layak saja mengungsi kepada Tuhan. Sekarang kita merasa bisa nggak layak karena kita sembarangan hidup. Tidak menyukakan hati Tuhan. Nah, sekarang kita harus memeriksa diri kita dengan seksama. Jangan kita merasa aman-aman saja. Curigai dirimu. Oleh sebab itu saudaraku mutlak, saudara itu mestinya betul-betul menangkap perasaan Tuhan, penilaian Tuhan atas hidup saudara. Apa penilaian Tuhan? Ini kesalahannya orang-orang pinter ngomong ini loh. Pinter ngomong, dia punya 1001 alasan. Penilaian Tuhan, perasaan Tuhan. Makanya kita harus ketemu Tuhan secara pribadi. Dan betul-betul kita mengendus, kita mencium. Bagaimana Tuhan menilai diriku, harum atau busuk. Atau harumnya belum seperti keharuman yang dia kehendaki. Nah kalau orang pintar ngomong, pintar berdiplomasi, pintar berteologi,
keberkenalan di hadapan Tuhan itu diukur dengan teori dalam otaknya. Dan ini fakta, bukan saya mau mencela para teolog. Saya teolog. Saya berkanjang di situ, lebih tua dari sebagian besar saudara di sini, dari para teolog yang ada di sini. Bahkan saya gurunya mereka. Saya punya 1001 alasan untuk mengatakan diriku layak ke surga. Tetapi di hadapan Tuhan aku dinilai benar enggak? Nah ini yang kemudian saya persoalkan. Aku dinilai Tuhan itu benar enggak di hadapannya? Ini yang saya persoalkan. Terlepas dari berbagai teori yang saya pahami. Kalau soal teori ya jangan ragukan saya ngerti lah. Tapi bagaimana penilaian Tuhan terhadap diriku? Harus betul-betul dalam keadaan bersih. Dalam keadaan bersih itu supaya kita berani menghadapi penghakiman Tuhan. Jadi momentum yang membahagiakan. Kalau tiap hari kita di hadapan Tuhan periksa diri, nggak ada orang tahu. Tapi pada hari itu aku akan berterus terang, homologeo, to declare. Aku akan mendeklar orang ini benar atau tidak. Ngeri juga loh. Kita sering tidak mau duduk diam di kaki Tuhan berlama-lama untuk mendapatkan penilaian Tuhan. Tuhan menilainya kita itu apa? Kita punya 1001 alasan. Apalagi kalau kita cakap menyembunyikan kesalahan. Oh, tambah rusak kita. Tambah matang kejahatan kita. Tambah matang kebobrokan kita, saudaraku. Jadi kita harus berani membawa diri kita di hadapan Tuhan dengan telanjang setiap hari. Tuhan nilai diriku. Saudara ya, ini subjektif tapi terserah nanti saudara ya. Akan mengerti. Saudara kalau melakukan hal ini, saudara akan memiliki kegentaran yang luar biasa. Gentar. Di situ Tuhan akan mengajar saudara untuk membandingkan kesucian saudara dengan kesucian Tuhan. Kesempurnaan saudara dengan kesempurnaan Tuhan. Apakah kita sudah serupa dengan Tuhan Yesus? Yang ini tidak bisa dijelaskan. Tidak bisa diuraikan. Saudara harus bertemu dengan Tuhan sendiri. Saya belum sempurna, saudara. Saya masih dalam proses ini. Tapi yang saya katakan ini bukan berdasarkan tulisan buku orang. Bukan kata orang, ini saya alami sendiri. Jadi apa penilaian Tuhan terhadap saudara, itu saudara temukan benar-benar. Sehingga setitik noda pun kita tahu. Setitik noda pun kita tahu. Dan kita akan punya hati yang resik. Tidak akan bisa ada kesalahan sedikit pun menetap di dalam diri kita, saudara. Jadi resik. Oleh sebab itu ya saudara harus memiliki waktu untuk bertemu dengan Tuhan setiap hari, untuk memperkarakan hidup saudara di hadapan Tuhan setiap hari. Lakukan itu, saudaraku. Pasti kematian tidak lagi menakutkan kita. Makanya kita harus memperhadapkan diri kita benar-benar benar di hadapan Tuhan. Benar-benar berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Selamat
malam saat berpisah, dunia yang selalu nampak indah, nyamannya, manisnya, aku tinggalkan untuk selamanya. Suatu hari nanti kan jadi, mentari takkan bersinar lagi, suasana mencekam, dunia yang semakin kelam. Tuhan, Engkau mengingat aku waktu alam semesta menderu. Engkau datang sebagai raja, menjemput orang saleh semua. Harimu yang mulia, ku harap segera tiba. Suatu hari nanti kan jadi, mentari takkan bersinar lagi, suasana mencekam, dunia yang semakin kelam. Tuhan, Engkau mengingat aku waktu alam semesta menderu. Engkau datang sebagai raja, menjemput orang saleh semua. Harimu yang mulia, ku harap segera tiba. Tuhan, Engkau mengingat aku waktu alam semesta menderu. Engkau datang sebagai raja, menjemput orang saleh semua. Harimu yang mulia, ku harap segera tiba. Ku harap segera tiba. Tuhan, tolong ingatkan ku terus, hidup di bumi seperti arus, tak henti
mengalir menuju lautan hamparan luas keabadian. Langit bumi semuanya tergoncang, tiada yang tetap bertahan. Segalanya menjadi kenangan api, kebinasaan tak bertepi. Tuhan ajarku menghitung hari, singkat tak tahu kapan akhirnya. Tuntun aku sampai sempurna, berkenan di hadapan Bapa. Langit bumi semuanya tergoncang, tiada yang tetap bertahan. Segalanya menjadi kenangan api, kebinasaan tak bertepi. Tuhan ajarku menghitung hari, singkat tak tahu kapan akhirnya. Tuntun aku sampai sempurna, berkenan di hadapan Bapa. Tuhan ajarku menghitung hari, singkat tak tahu kapan akhirnya. Tuntun aku sampai sempurna, berkenan di hadapan Bapa. Tuntun aku sampai sempurna, berkenan di hadapan Bapa. Berkenan di hadapan Bapa. Percaya kepadamu walau ku tak mengerti, dan tak pernah ku tahu ujung jalan ini. Namun ku tetap percaya Kau yang memanggilku setia, memandu langkahku berlabuh di sana. Seperti Abraham sahabatmu sampai akhir setia, dari jauh memandang negeri perjanjian. Kanaan surgawi permai, tanah air yang Kau janjikan, tempat pertemuan semua saleh Tuhan. Bawa aku ke sana, ajar aku setia,
mengerti semua maksud dan jalan. Tak ku ingini lagi indahnya dunia ini, karena ku yakin yang kau sediakan sempurna. Seperti Abraham sahabatku sampai akhir setia, dari jauh memandang negeri perjanjian. Kanaan surgawi permai, tanah air yang kau janjikan, tempat pertemuan semua saleh Tuhan. Bawa aku ke sana, ajar aku setia, mengerti semua maksud dan jalan. Tak ku ingini lagi indahnya dunia ini, karena ku yakin yang kau sediakan sempurna. Bawa aku ke sana, ajar aku setia, mengerti semua maksud dan jalan. Tak ku ingini lagi indahnya dunia ini, karena ku yakin yang kau sediakan sempurna. karena ku yakin yang kau sediakan sempurna. Karena ku yakin yang kau sediakan sempurna.